Senang punya bupati, senang. Senang punya wakil bupati, senang. Senang punya DPRD, senang. Senang punya para pimpinan yang sayang sama rakyat, senang. Mudah-mudahan semuanya mencintai rakyat. Kenapa? Kalau kami pejabat sudah cukup, mau nyari apa lagi? Mobil dikasih sama negara, tunjangan dikasih, asuransi dibayarin, makan dibayarin. Tinggal sayangnya sama rakyat, jangan ngambil lagi jatah rakyat. Mau apa lagi? Nggak ada pejabat yang sengsara, nggak ada. Nggak ada anggota DPRD yang sengsara, nggak ada. Yang sengsara itu rakyat kita. Benar, 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 benar. Rakyat kita sakit. Berobatnya dijamin oleh BPJS misalnya. Tapi kerjanya berhenti. Cari berasnya hilang yang nyari berasnya. Nungguin di rumah sakit harus ada duit. Kadang-kadang obatnya BPJS-nya gak bisa bayar semua. Harus nyari lagi. Duit gak punya. Suami sakit. Anak harus sekolah. Di rumah harus makan. Itulah yang dialami oleh rakyat kita selama ini. Oke. Oke. Makanya kalau berobatnya dirujuk ke Bandung, saya udah nyiapin rumah-rumah di dekat Hasan Sadikin. Kalau rakyat sakit ada rumah tempat dia nginep, kalau makan saya siapin. Selama nunggu di rumah sakit Hasan Sadikin, selama nunggu di rumah sakit Al Ihsan, kalau sekarang dikasih nama rumah sakit Ulas Asih, selama nunggu di Cicendo, kamu gak usah lagi capek cari tempat kontrakan, biarkan Pemprov Jabar yang menyiapkan kontrakan dan untuk makan kesehariannya. Oke. Makanya kenapa sekolah nggak boleh sama saya bikin studi tour? Kenapa? Kasihan walaupun tidak diwajibkan, anak kita tersiksa. Itu orang pergi piknik studi tour kita nggak kebawa, melamun, hidupnya minder. Daripada anak-anak orang miskin minder, sudahlah yang kalau mau piknik orang kaya sama orang tuanya saja. Jangan ngelibatin sekolah untuk piknik. Bener gak? Ada wisuda harus bayar lagi, harus pakai kebaya baru, baju baru, minder lagi. Kebaya 600.000. Bang emok lagi. Bener gak? Benar. Habis itu orang tuanya harus ikut. Duit. Di sekolahnya minder harus ngumpulin hadiah buat gurunya. Minder lagi. Sudah daripada bikin minder gak usah ada wisuda sekalian. Gak usah. Oke. Benar. Outing kelas udah bikin jaket gak usah bikin minder. Udah sekolah fokus saja. Kalau kegiatan orang kaya silakan orang kaya bikin kegiatan dengan keluarganya. Jangan ngajak-ngajak orang miskin. Karena orang miskin nanti tidak bisa ngikutin gayanya orang kaya. Akhirnya banyak anak-anak orang miskin bergaya orang kaya. Motornya nganjuk. HP-nya nganjuk. Bajunya nganjuk. Hutangnya tidak terbaik, motornya diambil list, rumahnya disita oleh Bang M. Ayo, setuju? Bener nggak gubernurku punya kebijakan, bener nggak? Kedepannya sudahlah, kalau sekolah-sekolah kurang biaya, biarkan kami menambah biayanya dari anggaran negara. Tapi ingat, kalau sekolah sudah membiayai, ibu juga ajarin pada anak-anaknya prihatin. Apa? 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 Anak jungkir-jungkiran, nangis, minta uang jajan 20.000. Kalau orang tuanya tidak mampu, jangan diberi. Kenapa? Sekolah yang mahal bukan bayaran. Sekolah yang mahal adalah uang jajan. Benar gak?
Kalau negara sudah menjamin pendidikannya, negara menjamin kesehatannya, negara menjamin penyediaan rumahnya, maka rakyat jangan buang uang percuma. Saya nyiapin uang untuk subsidi pendidikan sampai SMA. Ibu pun harus nyimpan uang untuk tabungan anak-anak masa depan. Anak-anaknya dididik di rumahnya, rubah PR. Apa yang disebut menghilangkan PR? Bukan menghilangkan PR. Yang dihilangkan itu adalah PR isian yang isi ibu bapaknya. Tetapi PR harus ada. Bagaimana kasih nanti guru daftar isian? Di rumah anak mengajarkan apa? Mengaji jam berapa? Sholatnya tepat waktu tidak kalau muslim? Suka nyuci piring atau tidak? Bisa masak enggak, suka ngepel enggak, bantu ibunya enggak, bantu ayahnya enggak. Itu yang menjadi catatan. Saya ingin nanti yang naik kelas itu adalah anak-anak kreatif, anak-anak yang hidupnya prihatin, anak-anak yang patuh pada orang tuanya, anak-anak yang bersosialisasi di lingkungannya dengan baik, anak yang bisa ngurus sampah di rumah, anak yang tidak membiarkan cucian berantakan di mana-mana, anak yang di rumahnya sayang sama orang tua. Air matanya jatuh ketika orang tuanya sakit. Kenapa? Karena anak-anak yang berhasil adalah anak-anak yang seperti itu. Benar nggak? Anak-anak yang sukses adalah anak-anak yang punya jiwa cinta pada orang tuanya dan anak-anak yang didoakan oleh orang tuanya. Anak yang sukses adalah anak yang prihatin selama perjalanan hidupnya. Dan ibu bapaknya selalu berlinang air mata mengantar kepergian anaknya ke sekolah. Mengantar kepergian anaknya ke tempat praktek. Mengantar kepergian anaknya berkemah. Mengantar kepergian anaknya untuk mencari ilmu di tempat kuliahnya. Dia mengantar dengan penuh lingan air mata. Air mata itu adalah doa yang sebenarnya. Saya ingin anak di Jawa Barat seperti itu. Kenapa saya tegas hari ini? Punya data. Yang suka minum ciu rata-rata orangnya nggak punya. Benar nggak? Anak orang kaya narkoba direhab, bapaknya punya duit. Anak orang miskin pakai sabu-sabu mau naik direhab di mana? Benar gak? Benar gak? Anak orang kaya bermasalah mentalnya punya psikolog. Anak orang miskin bermasalah boga naon. Untuk itu pada generasi muda Bekasi yang orang tuanya dalam keadaan berat hidupnya, beban hidupnya, jangan perberat beban orang tuamu oleh perilakumu. Lapangkan dadanya, ringankan pikirannya dengan sikap sopan santun dirimu, dengan kesolehan dirimu, karena engkau adalah mutiara bagi ibu dan ayahmu. Kekayaan terbesar bagi orang tua bukan harta, tetapi kekayaan yang terbesar adalah anak yang soleh. Benar? Kita doain anak kita bikin. Jadi kalau saya membuat kebijakan jam 9 pulang ke rumah, agar tidak terjadi anak Jawa Barat menjadi korban pembacokan, korban pemerkosaan, korban pelecehan, korban narkoba. Tidak boleh ketika malam banyak predator yang memanfaatkan anak-anak kita dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi mereka, dan korbannya adalah anak-anak kita. Setuju? Mantap. Kalau anak kita pakai narkoba, yang kaya siapa? Yang kaya banar narkoba. Kalau anak kita mabuk ciu, yang kaya siapa? Yang kaya banar ci. Kalau anak kita minum eksimer, yang kaya siapa? Yang kaya jaringan eksimer. Ingat, anak-anak kita adalah bagian dari cara para mafia untuk mengumpulkan kekayaan dengan menjadikan objek anak-anak.